Kembali lagi di B2B Podcast Business and Beyond bersama saya Lanang dan juga saya Dirga Isman. Anjay. Terbaik. Setelah sekian lama kita tidak take, saya sudah pilek sekarang karena dingin sekali, bro. Waduh, di puncak ya. Yoi. Anjay. Aku udah nggak bisa menjilat lagi sih tadi. Nggak Tadi bisa udah ya? di episode sebelumnya soalnya. Ya, nggak tahu lah. Nanti akan tayangnya seperti apa. Yang penting paling komplit. Jadi sekarang saya lihat Todd Banner yang punya Chelsea Oke. sudah mulai bikin tiket ini Pak, karya wisata Pak. Oh serius? Iya, jadi untuk klub-klub lain yang mau lihat piala yang komplit-komplit, bisa ke Stamford Bridge. Terutama MU berarti. Boleh. Jadi kalau mau lihat bentuknya, siapa tahu mau manifestasi ya kan. Someday saya harus dapat ini. Dilap-lap, dipegang-pegang. Nggak boleh kan gitu. di etalase. Nggak boleh ya. Iya, jadi siapa tahu mau ini yang Piala Dunia antar klub yang versi pertama atau versi baru kita punya semua gitu. Biasanya kalau gini udah di ujung karir habis ini blusuk Pak. Biasanya Oh gitu, Pak. biasanya gitu. Biasanya blusuk. Tapi mumpung di ujung ya karena ini saya Tapi kan simpen kemarin di bukannya udah melusuk udah. Oh enggak, yang ini waktu itu kan proses nih. Proses karena nggak dapat pemain-pemain muda yang baik. Sekarang udah dapet. Loh, banyak Pak yang memulainya itu dari blusuk. Blusukan. Masuk got. Mungkin Enzo masuk got Pak. Itu bisa masuk sampai gorong-gorong. di puncak, brother. Benar. Awalnya itu dari situ. Iya ya. Saya lihat juga kemarin waktu juara Piala Dunia Antar Klub. Iya. Anaknya Enzo itu diajak di doorstop katanya saya mau usaha aja. Oh. Udah bilang gitu anaknya sudah statement. Iya. Nah, saya mau fokus usaha. Ya. Sekarang siapa yang percaya dengan kalimat-kalimat itu? Ya, gitulah ya. Cuman ya namanya hingar-bingar Pak, dunia seperti itu Pak. Okay. Itu kan sering melupakan kita kayak berita yang lagi in sekarang. Ada suatu konser Coldplay yang sangat meriah sampai lali Pak. Lupa bahwa punya istri di rumah. Ya. Cuman yang hebat ini adalah kameramennya Pak. Kok bisa? Gimana itu? Pak, konsernya Coldplay Pak, itu kan pasti 30.000, 10.000-an orang. Iya. Kenapa tiba-tiba dengan waktu Z lalu dia yang di ini? Saya pikir kayaknya yang di FOH itu Pak, yang waktu lihat kamera. Ini dia nih. Gitu. Kalau menurutku itu yang hebat tuh istrinya yang diselingkuhin. Kok bisa? Karena pernah nggak ada pepatah bahwa apa tuh? Wanita itu akan selalu menemukan kesalahan pria. Betul. Entah apapun itu Pak. Betul. Dengan cara apapun, dengan media apapun. Betul. Dengan keberuntungan apapun Pak. Nah ini adalah caranya. Biar tahu bahwa ternyata lelakinya ini kayak gini gitu kan. Luar biasa gak sih dunia startup itu? Nah saya tuh baru inget Pak, kalau ngomongin soal wanita yang menemukan kesalahan itu Pak. Kemarin tuh saya melihat COC Pak. Oke. Clash of Champion. Oke. Yang punya Ruang Guru. Oke. Dari apa ya? Ya, saya melihat dari 2 tayangan yang season 2 ini. Iya. Dan saya menghimbau untuk teman-teman sekalian yang masih muda hindari orang bernama Safa Nadia Pak. Oh, kenapa itu? Karena dia di COC itu juara Master of Memory Pak. Wow. Jadi wanita biasa saja yang tidak juara Olimpiade Master of Memory bisa mengingat kesalahan kita 1 tahun lalu. Waduh. Apalagi dia yang mengingat 5 dek kartu secara berurutan Pak. Wah. Jangankan kesalahan. Bayangkan beliau jadi bro. Wamen Kemendikbud. Wah. Kementerian Kebudayaan pasti ingat sekali dengan semua sejarah Indonesia. Saya mau bahas WA grupnya itu, Mas Menteri Kor. Iya boleh. Gak boleh. mau, gak jadi. Anda nyapu tapi yang Anda sapu nggak bersih Pak, nambah masalah itu tadi. Tapi kan sudah faktanya. Ya. Saya tidak menginikan. Kan kita nggak tahu itu kan grup Mas Menteri Kor itu bisa jadi welcome party, brother. Kan biasanya ada panitianya. Iya. Itu bos kita berhasil naik pangkat atau berhasil dapat jabatan baru kan memang harus ada yang nyiapin, brother. Bener. Ya tapi sekarang semua bisa dibuat lah Pak.
Ya, termasuk hukuman 4,5 juta. Ada nggak efek yang bisa kita masukin pasti di sini? Langsung aja efek yang lagi ngetren aja gini. Oh iya. Ya. Skrip. Tapi happy sih aku dengan adanya pacu jalur itu. One things yang aku bisa banggakan dari Indonesia. Ya, untuk saat ini. Kayak coba apa? Selain itu. Tapi ada satu konten bagus Pak. Kemarin saya lihat yang Gilang Baskara dia bikin konten. Oh iya. Jadi Aura Farm itu sebenarnya bukan terjadi karena kesengajaan atau algoritma Pak. Oke. Jadi itu memang peran pemerintah. Ini saya hanya mengulang ya. Saya hanya mengulang konten. Luar biasa. Jadi itu peran pemerintah Pak. Jadi nggak ada di dunia ini itu yang namanya kesengajaan. Oke. Jadi kalau nggak salah ingat di kontennya itu dia bilang bahwa Aura Farm itu dia dari ini kan pacu jalur. Oke. Terus kenapa kok bisa dari sekian banyak orang yang bikin konten, kenapa kok itu yang jadi ini jadi spotlight? Oke. Karena pemerintah Indonesia itu sudah menghubungi orang TikToknya langsung Pak. Untuk membayar KOL untuk menirukan itu Pak. Oke, gitu ya? Iya. Kenapa? Tahu kan Aura farming artinya? Petani. Misinya ini menjadi apa? Swasembada pangan. Nah, pertanian Pak. Astaga, selama ini aku kira swasembada itu pangan itu swasembada ini ya, makanan yang sehari-hari kita makan itu. Aku kira itu, ternyata farming Pak. Ternyata visi misinya pemerintah adalah farming aura Pak. Astaga. Ditambah lagi kan sebelum jadi presiden beliau proyeknya nggak tahu aku. Pertanian. Pertanian. Oh iya benar. Itu ya yang kemarin nanam sesuatu tapi kok menanam jagung di kebun kita. Di kebun. Suwe-suwe dari podcast bahaya gitu. B2B bahaya. Bisa nggak kasih efek wow gitu kan? Bisa kasih lumba-lumba aja Mas. Iya, itu aja lah, mending amankan. Gini aja langsung amankan aja hidup kami. Kalau kami ada ngomong yang mengarah itu langsung pakai masukin iklan Pocari Sweat aja langsung. Nah itu aja lah. Itu penemuan paling brilian dalam dunia podcast itu. Iya, atau kalau enggak yang ngebas itu yang endingnya Cucu. Lebih continue. Ya itu bagus. Lah balik lagi ke konser Coldplay Pak. Iya. Jadi di konser Coldplay itu kebiasaan kalau habis break beberapa lagu, kebetulan saya belum pernah nonton konsernya, tapi ditiru oleh banyak stage manager di dunia lah. Betul. Selalu ada fan cam, oke. Jadi kalau kayak di basket biasa dikasih efek-efek. Ya. Peluk, kiss cam. Ya, kayak gitu. Ya. Banyak ada yang pakai filter, ada apa. Nah, kebetulan kalau di Coldplay selalu kayak gitu. Kiss cam atau apa. Nah, kebetulan di momen yang kemarin konser itu ada dua orang ini BOD berarti ya. C-level. Ya. Ada C-level dari perusahaan namanya Astronomer. Itu ada Andy Brown sama HR ya, Chief People Officer CPO itu Christine Kaywood. Nah, dua-duanya ini ketahuan sedang peluk-pelukan di Megatron itu ya, yang bulat itu. Terus aku bayangin klarifikasinya Andy Brown ini. Kami nggak ngelakuin apapun kok, cuma pelukan aja gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak tahu sih, nggak mungkin. Karena wis ketahuan banget kan, direkam terus sing satune sing cowoknya langsung gestur langsung malu-malu langsung sembunyi di bawah itu Pak. Seharusnya kan nggak gitu ya, waktu dipeluk-peluk itu langsung kayak smackdown itu Iya, langsung ke belakang. Gitu, kita ternyata ya cuman bercandaan aja. Iya. Orang pintar kesel, harusnya kesel. Iya, emang penyakitnya orang kaya, orang laki-laki ya. Kan itu kan baru dapat pendanaan gede banget. Oh iya. Baru kaya, rasain kekuasaan, kayak gitu. Lu punya kuasa, lu punya duit, lu punya kuasa. Oh sorry, salah. Ya lu punya duit, lu punya kuasa. Akhirnya kayak gitu Pak. Memang lelaki itu kebiasaannya seperti itu.
Cuman emang banyak sekali kalau di internet, di TikTok atau di YouTube Short tuh saya sering lihat Pak yang kayak gini-gini nih. Ya, gimana Ada itu? yang ini apa di konsernya siapa ya itu ya? Saya lupa. Beyonce atau apa ya? Itu ada. Jadi orang kamera itu akan nyari cowok cewek duduk sebelahan, nanti dia kan kiss gitu. Ya. Terus gitu ada 3-4 orang gitu terus ada satu bangku itu kosong, ada cowok duduk, terus bangkunya kosong, terus itu ada cewek. Terus agak lama kameranya, terus si orang di konser itu bilang, come on, kiss gitu. Akhirnya ceweknya maju duluan, si cowoknya lihat-lihatan, terus ciuman. Dah, hore, selesai kan? Ya. Terus ke orang lain 2 orang balik lagi, ternyata kursi yang kosong itu cowoknya si cewek ini. Dan si cowok ini nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Lalu si cowok yang tadi ciuman pergi Pak ke belakang, kabur dia. Ini nanti boleh di stage ya kalau ada beritanya atau ada meme-nya. Nanti saya ya. coba cari videonya. Ya, ini lucu banget sih. Ada Pak. Wah itu mungkin kalau keywordnya ini ya Pak, apa ya, unbelievable apa gitulah. Ya. Kiss cam gone wrong mungkin ya. Gitu. Cuman sebenarnya yang miris itu selingkuh intimate gitu Pak. Iya, satu perusahaan. Dan intimate Pak. Kan kalau sudah intimate gini kan berarti nggak cuma soal fisik tapi soal perasaan. Iya. Itu yang menurutku yang menyedihkan dari kejadian ini tuh itu. Kalau ngomongin soal yang intimate dan menyedihkan, ada berita lagi Pak, saya baru ingat. Apa itu? Sister Hong. Oh. Itu sedih sekali Pak. Bodohnya diriku ya, karena aku ada temen nih update story itu. Ini sekarang akan menjadi, dia update-nya gini. Ini sekarang akan menjadi background Zoom-ku. Terus aku kan selalu mikir nih, kayaknya hal-hal ini selalu bokep gitu kan. Ya kan? Ya kan selalu bokep kan. Minta dong gitu kan. Yang ininya, aku yang gambar kamarnya itu. Iya, aku kan nggak ngerti. Aku nggak tahu beritanya Sister Hong, nggak tahu aku. Minta dong. Jangan deh. Dia menyelamatkanku Pak, ternyata Pak. Seandainya aku dikasih terus aku lihat, kayaknya aku trauma seumur hidup ini. Saya tuh pertamanya melihat apa sih Sister Hong ini, saya pikir kayak Uncle Joe apa siapa itu yang review makanan itu ya. Kan ini sister gitu itu yang dari Singapura itu. Terus saya lihat kok bawa bapak tua pakai foundation gitu. Nah sebelum kesana memang seminggu terakhir selalu dicekokin sama sama teman saya punya grup yang selalu ngirimin meme atau video itu no context. Oke. Dan memang aturannya di situ konteks cari sendiri gitu. Jadi kalau ketawa ya berarti nyambung gitu, kalau enggak ya sudah gitu. Ya. Nah selalu dikirimnya ada foto ya kayak cowok-cowok ini apa di borgol tangannya gini, tapi hanya cowoknya aja. Terus ada beberapa cowok yang masuk ke pintu yang sama terus dia begini-begini, ada yang bule dan segala macam. Selama seminggu ke belakang sampai saya tahu Sister Hong itu mukanya kayak begitu. Luar biasa. Kok bisa ya? Aku juga heran sih. Nah, dan itu waktu saya baca di berita luar di ABC atau apa, ternyata itu tuh dirilis di websitenya pribadinya Sister Hong. Damn. Dan jumlahnya itu bisa kayak ribuan video. Damn. Kayak 51 giga apa berapa, 51 tera gitu. Nggak dijual di LinkedIn itu. Kan lumayan produk digital bro. Mas Leonardo bingung dia ini gimana caranya menghilangkan ini afiliasinya wakeh. Oh iya makanya itu gila sih, tapi aku yang nggak make sense ya itu tadi. Masa nggak real scam bro. Makanya masa mata anda sebuta itu dan titik anda masih tidak bisa merasakan hal yang benar. Kenapa masa ini kok bau tai gitu kan, masa nggak kerasa bro. Aku cuma heran di situ Pak. Ya itu anehnya apa treatment apa yang dilakukan oleh Sister Hong ini? Kok ada kangkung gitu, maksudnya kok mas nggak tahu gitu loh bro. Aku tuh masih heran sama orang-orang yang ada di situ. Kok bisa mereka nggak tahu bro? Saus tiram, biji cabe. Waduh, makin nggak nyambung. Kacau. Aku cuman bingungnya why, sumpah.
ini Heran memang sih, berarti heran sih. ini bisa jadi satu ini aku baca di Reddit, ini bisa jadi satu bukti bahwa sedang terjadi krisis besar-besaran Pak di Cina, Pak. Oke. Maksudnya kalau ada bisa itu terjadi berarti di sosial di Cina lagi benar-benar krisis. Krisis saking sulitnya mendapatkan wanita yang Bukan kayak kasih sayang atau treatment gitu. Mungkin terlalu individual atau terlalu kan ada di Cina itu salah satu contoh di page Redditnya itu di Cina itu ada satu video yang orang ini tuh dia ngambil kerja 2 shift, Pak. Artinya 24 jam ini dia tidak pulang. Oke. Terus dia ini bukan ditangkap polisi, dihalangi oleh polisi saat jalan kayak lari tergesa-gesa sambil nangis. Dan waktu ditanya oleh polisi itu kayak kabur gitu loh. Oke. Karena polisi itu curiganya kayaknya ini ada sesuatu tapi bukan indikasi pencurian atau apa. Oke. Waktu direkam dan di hardik gitu, maksudnya di stop gitu sama beberapa polisi, dia bilang saya harus pulang. Pacar saya nggak bawa kunci kontrakan atau kunci apa gitu. Kemudian dalam bahasa Inggris saya lupa bahasa ini rent apa gitu ya. Nah dia tuh waktu di hardik itu mau kebetulan tuh jalan pedestriannya sebelahnya sungai, Pak. Ya. Dia tuh mau loncat gitu, sama polisinya ditarik, ada 4-5 orang lah istilahnya. Sampai dia ditarik itu sampai akhirnya dia tenang, videonya ada potongan itu tenang, duduk terus dia baru cerita. Hari itu dia ngambil 2 shift kerja 12 jam. 3 atau lupa 12 jam lah intinya. Dan dia belum istirahat sama sekali dan dia belum makan. Lalu dia di bom chat dan di spam telepon sama pacarnya itu untuk mengantarkan istilahnya sepele lah, mengantarkan kuncinya karena si pacarnya ini kayak tasnya atau apa ketinggalan di kantor. Astaga. Dia stres banget gitu. Astaga. Nah, itu jadi bukti bahwa ternyata lagi krisis nih di Cina nih soal yang seperti itu. Yang kita tahu bahwa dia dikdaya gitu ya, AI apa semua jalan. Tapi ternyata di tingkat level yang bawah lagi krisis banget gitu. Aneh banget ya. Harusnya kan dengan saking terkoneksinya dunia sosialnya kan semakin tinggi harusnya. Ternyata malah kebalikannya. Ya, ini semakin lama semakin disconnected kita. Ya itulah jadi bukti bahwa nggak semua fenomena ini terjadi karena begitu aja ya gitu. Jadi betul. Ini ada jalannya. Ya kayak contoh ya Jepang. Oh betul. Dying country. Bagaimana anak itu? Kan juga sekarang udah saking sulitnya cari hubungan romantis kan di sana. Punya standar sendiri dan sebagainya. I mean sekarang kan gampang gitu kan. Sewa. Di sana sewa? Maksudnya sewa cewek, bro. Masuk ke sewa gampang, mainan banyak. Industrinya di situ oke. Iya, betul. Aku rasa Cina merasakan hal yang sama. Mereka juga kemarin kalau nggak salah aku pernah baca juga lagi krisis populasi juga mulai menurun terus. Orang-orang udah males untuk beranak. Sama ini ya. Dulu saya pernah baca satu kayak laporan dari McKinsey atau apa gitu. Ngomong bahwa setiap negara itu punya propagandanya. Kayak contohnya Korea dia bikin film-film yang romantis, drakornya bagus, entertainnya bagus. Itu karena krisis di negaranya. Krisis, nggak ada yang romantis. Terus nice. Amerika itu bikin film-film pahlawan seperti Marvel apa, selalu ada yang kayak gitu-gitu kan. Biar ada lawan penjahat dan segala heroik kayak Navy Seal dibikinin buku dan apa karena kekurangan motivasi dan orang-orang yang mau go forward yang gitu-gitu. Sedangkan kita ngelihat pahlawan kejahatan tinggi. Sedangkan kita ngelihat drama Cina. Nah, mungkin gara-gara itu ya. Sosang. Salahnya sendiri dong, berarti dong salah Xi Jinping sendiri dong. Kenapa drama Cina bikin orang overthinking? Kenapa selalu ada 2 orang, yang satu suaminya adalah CEO dari perusahaan besar. Dia menyamar menjadi tukang kirim lalu menemui istrinya berselingkuh dengan CEO Astromer. Waduh. Astromer balik. Iya, balik lagi. Bagus berarti. Berarti kalau udah balik ini berarti waktunya penutupan. Closing statementnya apa ini di episode kali ini? Ya, intinya semua yang terjadi itu tidak serta-merta karena begitu saja terjadi. Betul. Pasti ada di baliknya ada sesuatu. Betul. Seperti presiden sekarang kan di baliknya itu pasti
ada visi yang besar untuk membangun Indonesia Indonesia. sumber daya. Hidup Pak Prabowo. Salah. Itu memang Iya. Pak Presiden yang aku dukung, bro. Iya, hidup. Ada di Ijen, Pak. Endorse boleh. Endorse boleh. Wifi-nya juga di situ gitu, Pak. Saya waktu itu BFC, Pak, ke sana, Pak. Password wifi-nya apa? Hidup Jokopi. Ya. Oh, serius. Keren. Keren banget sih. Keren. Ada afiliasinya nggak beliau sama? Ada. Ada yang di ini apa namanya di Jakarta, tahu nggak? Nasi uduk yang keliling-keliling pakai sebelah listrik. Nama brandnya. Oh, nggak Harusnya ngerti. tahu di Apa namanya? Setiabudi. Apa namanya? Harum Nasiku. Makanya aku mau pesen, nggak, orangnya kabur terus, gak kena brother. Nggak pernah tahu soalnya di luar. Makanya aku waktu menyamperin mau pesen, tuh mas, dia mancal, tak panggil mancal terus, tak panggil mancal terus, ternyata dia kabur, bro. Gak kena bro. Harus Interpol yang Harus pakai baju merah sih, nanti dia baru mau ngelayanin kita. Hikmahnya adalah nggak boleh, jangan selingkuh sembarangan. ya. emang kalau nggak sembarangan boleh. Ya intinya wanita akan selalu menemukan jalannya, brother. Yes. Intinya Sehebat-hebatnya tupai melompat, yes. pasti akan selingkuh juga. Aduh. Bukan ya. Makanya yang enaknya jadi cowok itu nggak punya duit aja lah. Enak. Itu dia. Udah, kita nggak Bener. punya niat jelek. Kalau punya duit kasih aja ke pasangan, udah. Ya udah. Nanti pasangan Kasih yang dong. selingkuh. Lebih sakit ya sebenarnya. Itu dia kesimpulannya. Jangan lupa subscribe. Subscribe.